Seorang gadis kecil yang setiap hari menunggu seseorang untuk datang menjemputnya. Hingga akhirnya harapan itu datang. Ia dibawa pulang sebagai anak asuh, dipeluk, dicintai, dan untuk pertama kalinya, akhirnya ia punya keluarga. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat orang tua angkat hamil dan melahirkan anak kandung, ia yang dulu dipilih justru diusir dan dibuang. Tanpa penjelasan, tanpa tempat untuk pulang. Ia hidup di jalanan, menahan lapar, menahan dingin, bahkan hampir kehilangan nyawanya. Namun waktu berlalu, hingga takdir berputar dengan cara yang tak pernah dibayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rona Kehidupan. Selamat datang di Rona Kehidupan, channel tempat kita berbagi cerita, inspirasi dan pelajaran berharga dari setiap roda kehidupan. Namun sebelum lanjut ke videonya, tuliskan di kolom komentar dari daerah mana Anda menonton, agar kami tahu sejauh mana Rona Kehidupan terbang dan mendarat di hati kalian. Jangan lupa kiranya untuk membantu subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita dan inspirasi terbaru dari kami. Terima kasih, selamat menyaksikan. Cerita dimulai dari sebuah panti asuhan tua yang temboknya mulai rapuh termakan usia. Di sana, terdengar sayup suara hujan menetes dari atap yang bocor. Seorang gadis kecil duduk di dekat jendela. Dialah Andin. Ia duduk termenung sambil memeluk lututnya. Namun, matanya tajam menatap keluar. Anak-anak lain berlarian, tertawa, tapi Andin hanya diam. Seorang pengasuh mendekat. "Andin, kenapa kamu tidak ikut bermain sama mereka?" Aku lagi nunggu, Bu. Loh, emang Andin lagi nunggu apa? Aku lagi nunggu ada orang yang datang, terus jemput aku. Pengasuh itu terdiam haru, lalu mengelus kepala Andin dengan lembut. Namun, tidak pernah ada yang datang hari itu, dan hari-hari berikutnya pun tetap sama. 18 tahun kemudian, Andin tumbuh menjadi gadis sederhana, pendiam, tapi penuh ketulusan. Suatu pagi, pengurus panti memanggilnya. "Andin, sini nak, ada yang ingin bertemu kamu." Jantung Andin berdegup kencang. Ia melangkah pelan ke ruang tamu. Di sana duduk sepasang suami istri elegan, Pak Arman dan Bu Lestari. Bu Lestari tersenyum hangat. Kamu Andin? Iya Bu, saya Andin. Ya ampun, kamu sangat cantik. Apakah kamu mau menjadi anak kami? Kamu mau kan ikut kami? Kami ingin kamu jadi anak kami. Dunia seakan berhenti. Andin terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Suaranya bergetar. "Benarkah itu?" Iya, mulai sekarang kamu akan punya rumah. Andin menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia dipilih. Hari pertama di rumah baru, Andin tak berhenti tersenyum. Kamar yang rapi, kasur empuk, lemari penuh pakaian baru. Bu Lestari memanggil. Nak, ayo makan. Iya Bu. Kata itu, "Nak," membuat Andin hampir menangis terharu. Di meja makan, Pak Arman berkata, Mulai sekarang kamu panggil ayah dan ibu. Kamu kan sudah jadi bagian dari keluarga ini. "Terima kasih ayah." Andin tersenyum lebar. Kata itu terasa asing, tapi hangat. Malam itu Andin tidur sambil memeluk bantal. Untuk pertama kalinya, ia merasa dicintai. Beberapa bulan kemudian, suatu pagi, Bu Lestari tampak pucat dan sering mual. Andin panik. Andin berkata, "Bu, ibu kenapa?" Ibu tidak apa-apa, Nak. Ibu cuma sedikit pusing. Perut ibu mual. Tak lama, Pak Arman membawa Bu Lestari ke dokter. Andin menunggu di luar, gelisah. Beberapa saat kemudian, dokter keluar dengan senyum. Selamat ya Pak, Bu. Ibu Lestari dinyatakan positif hamil. Bu Lestari langsung menangis bahagia. Pak Arman memeluknya erat. Andin ikut tersenyum dari kejauhan. Selamat ya Bu, akhirnya Andin akan segera punya adik bayi. Iya, Andin.
kamu akan punya adik bayi. Hari-hari berikutnya, Bu Lestari semakin sibuk dengan kehamilannya. Pak Arman semakin jarang berbicara dengan Andin. Sejak hari itu, semuanya berubah. Tidak ada lagi panggilan nak. Tidak ada lagi pelukan hangat. Ibu Lestari juga selalu berbicara dengan nada yang ketus. Andin, ambilkan air. Setelah itu cuci baju dan piring. Bersihkan semua ruangan di rumah ini. Semuanya menjadi perintah. Andin, ambilkan handuk cepat. Iya, Bu. Tidak ada lagi kata nak. Tidak ada lagi pelukan. Andin mulai makan sendirian. Mulai melamun duduk sendirian. Mulai tidur dengan perasaan kosong. Hingga suatu hari, ketika Ibu Lestari hendak memeriksa kehamilannya, Andin memberanikan diri bertanya, Bu, aku boleh ikut kontrol ke dokter enggak? Ngapain kamu ikut? Tidak perlu. Kamu di rumah saja. Baik, Bu. Hati Andin retak perlahan. Dalam hatinya ia berbisik pelan. Ya Allah, aku merasa seperti tidak diinginkan lagi di rumah ini. Beberapa bulan kemudian, akhirnya tangisan bayi menggema di rumah itu. Seorang bayi laki-laki lahir. Semua kebahagiaan tertuju padanya. Andin berdiri di pojok kamar. Bu Lestari bahkan tidak menoleh. Sejak itu, Andin tidak lagi dianggap anak. Ia hanya dianggap pelayan. Hari-harinya berlalu penuh bentakan. Suatu malam, bayi itu menangis keras. Bu Lestari berteriak. Kenapa dia menangis? Mungkin Dede lapar, Bu. Plak, tamparan keras mendarat di pipinya. Air mata Andin jatuh. Ini susunya kurang hangat. Begini saja tidak becus. Maaf, Bu. Sudah cukup. Maafin aku, Ayah. Diam kamu. Jangan panggil saya ayah lagi. Aku salah apa? Kamu itu hanya beban. Keluar kamu. Pergi dari rumah ini sekarang juga. Andin gemetar. Tangisnya pecah. Dengan pakaian seadanya, Andin melangkah keluar. Pintu ditutup keras di belakangnya. Dan untuk kedua kali dalam hidupnya, ia kehilangan keluarga. Langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus dingin, menusuk sampai ke tulang. Andin berjalan tanpa arah. Langkahnya pelan, kosong. Matanya sembab. Pipinya masih basah oleh air mata yang belum sempat kering. Ia berhenti di pinggir trotoar, duduk perlahan, memeluk lututnya seperti saat ia kecil dulu di panti. Namun kali ini, tidak ada harapan yang ia tunggu. Ia berbisik lirih, "Bu, aku kedinginan." Sunyi. Tidak ada jawaban. Hanya suara kendaraan yang melintas. Seakan tak peduli. Malam semakin larut. Andin mencoba memejamkan mata di atas trotoar keras. Tubuhnya menggigil. Perutnya mulai terasa perih. Ia menahan tangis, tapi gagal. Air matanya jatuh lagi. Ya Allah, apakah ini jalan untuk hidupku? Aku selalu ditinggalkan. Bisiknya hancur. Hari kedua. Matahari terasa begitu terik. Andin bangun dengan tubuh lemas. Bajunya kusut. Rambutnya berantakan. Ia berjalan menyusuri jalanan. Melihat orang-orang makan di warung. Aroma nasi hangat. Lauk. Begitu menggoda. Perutnya berbunyi keras. Ia menelan ludah. Langkahnya berhenti di depan sebuah warung makan. Matanya menatap piring-piring berisi makanan. Tangannya sedikit rangkat. Namun ia menurunkannya lagi. Ia tidak punya uang. Ia tidak punya siapa-siapa. Andin hanya berdiri, lalu berjalan pergi, menahan rasa lapar yang menyiksa. Hari ketiga. Langit kembali mendung. Tubuh Andin semakin lemah. Langkahnya sempoyongan. Penglihatannya mulai kabur. Ia memegangi perutnya yang sakit karena lapar. Suaranya nyaris tak terdengar. Ya Allah, inikah suratan yang Engkau tuliskan untukku? Kalau aku harus pergi, jangan di jalanan seperti ini. Tidak adakah tempat yang lebih pantas untuk aku terbaring tidur selamanya? Air matanya jatuh. Namun bahkan untuk menangis,
Ia sudah terlalu lelah. Ia terus berjalan tanpa tujuan, tanpa arah. Hingga akhirnya, langkahnya terhenti di depan sebuah warung kecil, berdinding kayu yang sudah usang. Pintunya terbuka. Asap tipis dari panci bubur mengepul. Aroma hangat itu seperti memanggilnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Andin mendekat ke arah pintu. Ia menunduk, tak berani menatap, tak berharap banyak, hanya berharap bisa bertahan 1 hari lagi. Tubuhnya gemetar, dan untuk pertama kalinya, Andin tidak lagi menahan air matanya. Ia menangis, diam, tanpa suara. Di tengah dunia yang seakan tidak pernah benar-benar mempedulikannya. Andin berdiri di depan pintu warung kecil itu. Tubuhnya gemetar, matanya sayu. Langkahnya hampir tak sanggup menopang dirinya sendiri. Aroma bubur hangat yang mengepul dari panci seolah menjadi satu-satunya alasan ia masih berdiri. Dengan sisa tenaga, ia membuka suara. Bu, apa masih ada bubur sisa orang makan? Saya lapar sekali. Suaranya begitu pelan, hampir tenggelam oleh suara angin. Di dalam warung, seorang wanita paruh baya menoleh. Namanya Bu Eni. Tangannya yang sedang mengaduk bubur perlahan berhenti. Matanya langsung tertuju pada Andin. Wajah pucat, bibir kering, mata sembab, dan tubuh yang tampak hampir roboh. Hati Bu Eni langsung teriris. Ia mendekat perlahan. Kamu dari mana, Nak? Saya tidak punya siapa-siapa. Saya lapar, tapi saya tidak punya uang. Andin menunduk, suaranya bergetar. Ia mencoba tersenyum, tapi gagal. Air matanya jatuh lagi. Hening. Beberapa detik terasa sangat panjang. Bu Eni menarik nafas dalam, lalu tanpa banyak kata ia berbalik masuk ke dalam warung. Andin panik. Ia mengira dirinya akan diusir. Ia buru-buru berkata, Maaf, Bu. Kalau mengganggu, saya akan pergi. Namun sebelum ia berbalik, Bu Eni sudah kembali, membawa semangkuk bubur hangat. Uapnya masih mengepul. Aromanya lembut, menenangkan. Nak, sebaiknya kamu masuk dan duduk di dalam. Ini buat kamu, Nak. Andin terdiam. Matanya membesar. Ia menatap bubur itu, lalu menatap Bu Eni. Tapi saya tidak punya uang. Tidak semua harus dibayar dengan uang. Makanlah, habiskan, biar kamu kuat, Nak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kalimat itu menghantam hati Andin begitu dalam. Nangisnya pecah. Tangannya gemetar saat menerima mangkuk itu. Ia duduk di bangku kayu kecil yang ditunjuk Bu Eni. Sendok pertama masuk ke mulutnya. Hangat, lembut, sederhana. Namun bagi Andin, itu terasa seperti kehidupan. Air matanya jatuh ke dalam mangkuk. Ia makan sambil menangis. Setiap suapan seperti mengisi kembali harapan yang hampir mati. Bu Eni hanya berdiri di dekatnya, menatap dengan mata berkaca-kaca. Pelan, ia berkata, Makan yang pelan, Nak. Tidak usah buru-buru. Andin mengangguk, meski tangisnya belum berhenti. Tak lama, seorang pria tua keluar dari dalam. Pak Yono. Ada siapa, Bu? Ini, Pak. Anak ini lapar. Pak Yono memperhatikan Andin. Tatapannya tajam, tapi penuh rasa iba. Ia mendekat. Kamu tinggal di mana, Nak? Saya tidak punya tempat tinggal, Pak. Orang tua kamu kemana? Saya tidak ada orang tua. Andin menunduk lebih dalam. Jawaban itu begitu singkat, namun terasa sangat berat. Pak Yono dan Bu Eni saling berpandangan, seolah berbicara tanpa kata. Andin yang merasa tak enak, buru-buru berkata, Terima kasih makanannya, Pak. Bu, saya akan pergi. Saya akan kembali ke sini kalau saya punya uang. Ia berdiri pelan, namun langkahnya goyah, hampir jatuh. Refleks, Pak Yono langsung menahan bahunya dengan pelan. Andin terkejut, matanya bertemu dengan mata Pak Yono. Untuk pertama kalinya sejak ia diusir, ia melihat tatapan yang tidak menghakimi, tidak marah, tidak dingin, hanya peduli.
Pak Yono menarik nafas pelan, lalu berkata, Nak, kalau kamu mau, kamu boleh tinggal di sini. Apa Bapak sama Ibu serius? Iya, Nak. Warung ini memang kecil, tapi cukup untuk kita berbagi. Kenapa Ibu dan Bapak baik sekali sama saya? Karena kami tahu rasanya tidak punya siapa-siapa. Dunia Andin seperti berhenti lagi. Ia tidak yakin dengan apa yang ia dengar. Air mata Andin langsung mengalir deras. Suaranya pecah. Bu Eni mendekat, mengusap kepala Andin dengan lembut. Sentuhan itu hangat, sangat hangat. Andin tak kuat lagi. Ia jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Saya tidak tahu harus bagaimana membalasnya. Tidak usah dibalas, Nak. Kalau kamu sudah merasa kuat, kamu boleh bantu-bantu sedikit di warung. Yang penting, kamu bisa tetap melanjutkan hidup. Dan jangan menyerah. Kalimat itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya sejak diusir, Andin merasa ia tidak sendirian lagi. Di warung kecil itu, dengan semangkuk bubur sederhana, Andin menemukan sesuatu yang selama ini hilang darinya. Bukan sekedar makanan, tapi juga rumah. Pagi masih gelap. Ayam bahkan belum berkokok. Namun lampu kecil di warung itu sudah menyala. Andin terbangun lebih dulu. Ia duduk sebentar di kasur tipisnya, menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Alhamdulillah, aku masih di sini. Ternyata ini bukan mimpi. Ia bangkit, melipat selimutnya rapi, lalu berjalan pelan ke dapur. Di dapur, Andin mulai menyiapkan bubur, menyalakan kompor, mengaduk nasi yang dimasak perlahan. Tangannya cekatan, meski tubuhnya masih sering lelah. Namun kali ini, tidak ada keluhan, tidak ada paksaan. Ia melakukannya dengan hati. Tak lama Bu Eni keluar dari kamar. Terkejut melihat Andin sudah sibuk. Loh, Andin, kamu sudah bangun? Iya, Bu. Biar saya saja yang siapkan. Biar Ibu bisa istirahat. Tapi kamu kan masih capek, Nak. Dulu saya capek karena tidak dianggap manusia, Bu. Sekarang juga saya capek, tapi hati saya bahagia dan bersemangat. Ya Allah, anak ini. Mata Bu Eni langsung berkaca-kaca. Ia memegang tangan Andin. Pagi mulai datang. Warung kecil itu perlahan ramai. Andin melayani satu persatu pelanggan. Silakan, Pak. Ini buburnya. Hati-hati panas. Senyumnya tulus, tidak dibuat-buat. Bahkan ketika ada pelanggan yang marah karena lama menunggu, Andin tetap menunduk sopan. Maaf ya, Pak. Biar saya percepat pesanannya. Pak Yono yang melihat dari kejauhan hanya diam. Matanya memperhatikan setiap gerakan Andin. Siang hari, warung mulai sepi. Andin masih sibuk membereskan meja, menyapu lantai, mencuci piring. Tangannya mulai kemerahan karena air dan sabun. Namun, ia tetap bekerja tanpa berhenti. Pak Yono mendekat. Andin, istirahat dulu. Sebentar lagi selesai kok, Pak. Kamu itu loh, dari pagi belum duduk. Tidak apa-apa, saya kuat. Kamu tidak harus selalu kuat, Nak. Jangan dipaksakan. Kalau bukan saya yang kuat, siapa lagi yang bantu Bapak sama Ibu? Andin berhenti, matanya sedikit berkaca. Namun, ia tersenyum. Malam hari, warung sudah tutup. Andin duduk di sudut, membuka buku pelajaran yang ia temukan dari sudut-sudut warung. Meski tubuhnya lelah, matanya hampir terpejam, ia tetap membaca, mengulang dengan suara pelan. Bu Eni memperhatikan dari kejauhan. Pak, dia kerja seharian tapi masih mau belajar. Iya, Bu. Anak ini emang kelihatannya beda. Pak Yono mengangguk pelan. Suatu malam, Andin tertidur di meja. Buku masih terbuka, pulpen masih di tangannya. Bu Eni mendekat pelan, mengelus rambut Andin dengan penuh kasih. Tidur ya, Nak. Jangan dipaksakan. Maaf, Bu. Saya ketiduran. Sudah, kamu luar biasa hari ini. Tidurlah di kamarmu. Air mata Andin jatuh lagi. Namun kali ini bukan karena sakit, tapi karena dihargai. Pak Yono berdiri di belakang, menatap Andin dengan mata penuh kebanggaan. Ia menarik napas dalam. Dulu kita pikir kita yang menolong dia ya, Bu.
Ternyata dia juga menolong kita. Iya, Pak. Rumah ini jadi hangat lagi karena dia. Bu Eni mengangguk sambil tersenyum haru. Andin yang mendengar itu menunduk. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Terima kasih, Pak. Bu, sudah menerima saya. Kamu bukan orang lain, Andin. Kamu anak bapak sama ibu. Suaranya lirih tapi penuh makna. Pak Yono mendekat, menepuk bahunya pelan. Kalimat itu menghentikan waktu. Andin menangis, namun kali ini tangisan yang penuh kehangatan. Di warung kecil itu, di antara lelah, keringat dan kesederhanaan, tumbuh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kerja keras, yaitu cinta yang tulus dan kebanggaan yang lahir dari hati. Hari-hari berlalu, bulan pun berganti. Malam kembali datang. Warung sudah tutup. Hanya tersisa suara jangkrik dan lampu kecil yang menggantung di sudut ruangan. Andin duduk di meja kayu. Di depannya, buku pelajaran yang sama selalu ia baca. Ia membaca pelan, berulang-ulang, meski matanya sudah sangat lelah. Tangannya menopang dagu. Sesekali ia menguap, tapi tetap memaksa diri. Di balik tirai dapur, Pak Yono dan Bu Eni memperhatikan diam-diam. Pak, tiap malam dia begitu. Dia seperti punya keinginan, tapi tidak punya jalan. Andin tiba-tiba berhenti membaca. Ia menatap halaman kosong cukup lama. Lalu, perlahan menutup bukunya. Air matanya jatuh. Untuk apa aku belajar, kalau akhirnya aku tetap tidak punya masa depan? Suaranya lirih. Ia menggenggam buku itu erat. Tangisnya pecah. Namun ia berusaha menahannya agar tidak terdengar. Bu Eni tidak kuat lagi. Ia keluar dari dapur. Kamu mau sekolah lagi, Nak? Bu, kenapa ibu belum tidur? Andin cepat-cepat menghapus air matanya. Bu Eni duduk di sampingnya, mengusap pelan punggungnya. Andin, kamu mau sekolah lagi, Nak? Pertanyaan itu membuat Andin terdiam. Lama, sangat lama. Lalu ia menjawab pelan. Mau, Bu. Tapi itu cuma mimpi. Pak Yono ikut duduk di depan Andin. Ia menatapnya dalam-dalam. Ya sudah, kalau itu cuma mimpi, biar bapak sama ibu yang bantu wujudkan, ya toh? Maksud Bapak? Kami ingin kamu sekolah lagi, Andin. Tidak bisa, Pak. Saya tidak mau. Dunia Andin seakan berhenti. Matanya membesar. Air matanya langsung mengalir. Bu Eni menggenggam tangannya. Kenapa tidak mau, Nak? Karena saya sudah terlalu banyak merepotkan. Saya tinggal di sini saja sudah lebih dari cukup. Diberi makan, diberi tempat tidur. Itu sudah sangat besar buat saya. Andin menangis. Suaranya pecah. Air matanya jatuh tanpa henti. Suasana terasa berat. Pak Yono menatap Andin dengan mata berkaca-kaca. Lalu ia bangkit pelan. Masuk ke dalam kamar. Tak lama kemudian, ia kembali membawa sebuah kotak kecil. Ia meletakkannya di meja, membukanya perlahan. Di dalamnya, ada uang yang tersusun rapi. Tidak banyak, namun terlihat sangat dijaga. Andin menatap bingung. Itu kotak apa, Pak? Ini tabungan bapak sama ibu. Sedikit demi sedikit bapak kumpulkan. Awalnya bapak simpan untuk masa tua. Tapi bapak sama ibu sadar. Untuk apa ya toh? Lawang bapak sama ibu tidak punya anak. Sebelum kamu datang, rumah ini sepi. Sampai kamu datang, bapak sama ibu merasa seperti benar-benar punya anak. Jangan, Pak. Jangan gunakan itu untuk saya. Itu hak Bapak sama Ibu, bukan untuk saya. Kalimat itu membuat suasana hening seketika. Bu Eni tak kuasa menahan air mata. Andin menangis semakin keras. Pak Yono mendekat, menatap Andin dengan penuh ketegasan. Sekarang dengar bapak baik-baik. Sejak kamu datang, rumah ini tidak lagi sepi. Kami punya alasan untuk bangun pagi, punya alasan untuk tersenyum, punya seseorang yang kami anggap anak. Kamu bukan orang lain, Nak. Kamu anak kami. Tapi
Tapi saya takut. Takut tidak bisa membalas semua kebaikan Bapak sama Ibu. Kamu tidak perlu membalas dengan uang. Balas dengan masa depanmu. Andin gemetar. Tangannya menutup wajahnya. Ia menangis lama. Seolah semua rasa yang ia pendam selama ini keluar. Ia mengangkat wajahnya. Matanya merah. Namun, kali ini ada tekad di dalamnya. Kalau itu sudah menjadi keputusan Bapak, saya mau sekolah lagi. Saya janji tidak akan menyia-nyiakan. Saya akan belajar sekuat mungkin untuk Bapak, untuk Ibu. Nah, jawaban itu yang Bapak tunggu. Anak Ibu pasti bisa. Bu Eni mengusap air matanya sambil tersenyum. Malam itu, di warung kecil yang sederhana, dengan tabungan yang tidak seberapa, lahir sebuah keputusan besar. Bukan hanya tentang sekolah, tapi tentang harapan, tentang keluarga, dan tentang cinta yang tidak pernah diminta, namun diberikan dengan tulus, sepenuh hati. Hari pertama sekolah, Andin berdiri di depan gerbang. Seragam dan tasnya sederhana. Tangannya menggenggam erat tali tas itu. Matanya melihat ke dalam. Siswa lain tertawa, bercanda. Sebagian datang dengan kendaraan mewah. Andin menunduk. Apakah aku pantas di sini? Tapi aku nggak boleh menyerah. Langkahnya terasa berat. Namun ia mengingat satu hal. Wajah Pak Yono dan Bu Eni. Ia menarik nafas panjang, lalu melangkah masuk. Hari-hari pertama tidak mudah. Beberapa siswa mulai berbisik. Lihat tuh, ada yang kenal nggak? Itu anak mana? Kayak bukan anak sini. Lihat penampilannya, kayak bukan orang mampu. Andin mendengar, namun ia diam. Ia memilih duduk di bangku belakang, membuka buku, fokus. Sepulang sekolah, ia tidak langsung pulang untuk istirahat. Ia kembali ke warung. Masih dengan seragam. Ia langsung mengganti celemek. Melayani pelanggan. Silahkan duduk, Pak, Bu. Ini buburnya ya, Bu. Selamat menikmati. Keringat bercampur dengan debu jalan. Namun ia tetap tersenyum. Malam hari, saat tubuhnya sudah sangat lelah, Andin duduk di meja kecil. Buku terbuka. Matanya hampir tertutup. Namun ia tetap membaca. Mengulang, menghafal. Bahkan saat kepalanya jatuh ke meja, ia terbangun lagi. Suatu malam, Bu Eni melihat Andin tertidur di meja. Buku masih terbuka. Tangannya masih memegang pulpen. Ia mengusap kepala Andin perlahan. Anak ini terlalu keras pada dirinya sendiri. Itu bukan keras, Bu. Lawong dia itu sedang mengejar hidupnya sendiri kok. Iya toh? Hari demi hari, bulan demi bulan, Andin terus bertahan. Pagi sekolah, siang membantu warung, malam belajar, tanpa libur, tanpa mengeluh. Hingga suatu hari, hasil ujian pertama dibagikan. Andin, tolong maju ke depan. Jantungnya berdegup kencang. Ia maju pelan. Selamat ya, nilai kamu paling tinggi di kelas. Semua mata tertuju padanya. Andin membeku. Apa, Bu? Kamu hebat, kamu sudah meraih nilai tertinggi. Pertahankan nilaimu ya. Air mata Andin langsung jatuh. Ia menggenggam kertas itu erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya mampu. Malam itu, ia menunjukkan hasilnya. Pak, Bu, lihat ini. Tangannya gemetar. Pak Yono membaca pelan. Matanya langsung basah. Nilai tertinggi. Ya Allah, Andin? Bu Eni menutup mulutnya. Menangis haru. Andin ikut menangis. Ini karena Bapak sama Ibu. Pak Yono memeluk bahunya. Tidak, Nak. Ini karena kamu tidak menyerah. Perjuangan semakin berat. Materi semakin sulit. Tugas semakin banyak. Namun Andin tidak berhenti. Ia jatuh, ia lelah. Ia hampir menyerah. Namun setiap kali itu terjadi, ia selalu ingat satu kalimat. Balas dengan masa depanmu. Tahun demi tahun berlalu. Hari kelulusan tiba. Lapangan sekolah penuh.
Semua siswa berkumpul. Andin berdiri di antara mereka. Tangannya dingin. Jantungnya berdebar. Kepala sekolah naik ke panggung. Kepada siswa-siswi dan yang terhormat semua orang tua murid, mohon perhatiannya. Kami dari pihak sekolah akan mengumumkan lulusan terbaik tahun ini. Suasana hening. Nama-nama disebutkan satu persatu. Siswa yang berhak meraih penghargaan sebagai lulusan terbaik tahun ini adalah Andin. Detik itu, dunia terasa berhenti. Air mata langsung mengalir. Ia tidak percaya. Aku? Semua orang bertepuk tangan. Andin berjalan ke depan. Langkahnya gemetar. Matanya mencari satu hal. Dan ia melihat mereka. Di tengah kerumunan, Pak Yono dan Bu Eni berdiri. Menangis, namun tersenyum penuh kebanggaan. Andin menerima penghargaan itu. Tangannya bergetar. Air matanya tidak berhenti. Dalam hatinya ia berkata, Ini bukan hanya untukku. Ini untuk mereka. Bapak dan Ibu yang sudah sangat berjasa dalam hidupku. Setelah acara, ia berlari memeluk Pak Yono dan Bu Eni. Tangis pecah. Pak, Bu, aku berhasil. Suaranya hancur oleh haru. Bu Eni memeluknya erat. Iya, Nak. Kamu berhasil. Bapak bangga sekali sama kamu. Andin menangis di pelukan mereka. Namun kali ini, bukan karena kehilangan, bukan karena luka, melainkan karena ia akhirnya membuktikan bahwa seorang gadis yang pernah dibuang bisa bangkit, bisa berjuang, dan bisa berdiri sebagai yang terbaik. Di bawah langit cerah hari itu, satu bab telah berakhir, namun perjalanan Andin baru saja mulai. Hari kelulusan itu tidak membuat Andin berhenti. Ia justru berdiri di depan Pak Yono dan Bu Eni dengan tekad baru. Pak, Bu, saya ingin mencari kerja di luar. Kamu mau cari kerja apa, Nak? Apapun, yang penting halal. Saya ingin bantu lebih banyak. Kalau itu niatmu, Bapak dukung. Beberapa hari kemudian, Andin berdiri di depan sebuah kantor kecil. Tangannya dingin, matanya menatap papan nama perusahaan. Ia menggenggam map lamaran dengan erat. Bismillah, bisiknya. Hari pertama kerja, Andin hanya seorang karyawan biasa. Bagian administrasi. Gajinya tidak besar. Tugasnya sederhana. Mengarsip, mengetik, merapikan dokumen. Namun, Andin tidak pernah menganggap pekerjaannya kecil. Ia datang paling pagi, pulang paling akhir. Saat karyawan lain istirahat, ia tetap bekerja. Suatu hari, atasannya, Pak Dimas, memperhatikan. Andin, kamu belum pulang? Masih ada yang belum selesai, Pak. Yang lain sudah pulang semua loh. Tidak apa-apa, Pak. Saya terbiasa. Hari demi hari, Andin mulai dipercaya. Dari tugas kecil, menjadi lebih besar. Andin, tolong pegang dan urus laporan ini ya. Baik, Pak. Saya akan urus segera. Kamu bisa cek data klien? Bisa, Pak. Saya coba kerjakan sekarang. Andin, sore ini kamu ikut saya ke meeting. Baik, Pak. Saya akan ikut Bapak meeting. Namun tidak semua berjalan mudah. Beberapa rekan kerja meremehkannya. Hei, lihat tuh si Andin. Makin lama makin... Alah, dia itu cuma rajin, bukan pinter. Iya, kayak makin ngelunjak ya dia itu. Paling juga cuma cari muka doang. Shh, udah diam. Takut Pak Dimas dengar. Andin mendengar, namun ia diam. Ia memilih membuktikan, bukan membalas. Suatu hari, terjadi kesalahan besar di kantor. Data penting hilang. Semua panik. Pak Dimas marah. Siapa yang pegang ini? Jawab. Semua saling menyalahkan. Andin diam, lalu perlahan berkata, Pak, izinkan saya mencoba memperbaiki. Semua menatapnya sinis. Kamu? Yakin kamu bisa? Saya coba, Pak. Malam itu, Andin tidak pulang. Ia duduk di depan komputer, mencari, menyusun ulang, memeriksa satu persatu. Matanya merah, tangannya gemetar, namun ia tidak berhenti. Pagi hari, Pak Dimas datang, melihat Andin masih di sana. Andin,
Kamu belum pulang? Datanya sudah saya perbaiki, Pak. Andin berdiri pelan, memberikan file. Pak Dimas membuka. Terdiam. Lengkap, rapih, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Hening. Lalu, Siapa yang ngajarin kamu ini? Saya belajar sendiri, Pak. sejak hari itu, segalanya berubah. Andin bukan lagi sekedar karyawan. Ia menjadi orang kepercayaan. Gajinya naik, tanggung jawabnya bertambah. Ia mulai memegang proyek, mengatur tim kecil, mengambil keputusan. Namun, satu hal tidak berubah. Setiap pulang kerja, ia tetap kembali ke warung, membantu Pak Yono dan Bu Eni. Capek, Nak. Capeknya beda, Bu. Sekarang capek yang punya arah. Diam-diam, Andin menabung dari gajinya, sedikit demi sedikit. Ia tidak banyak membeli untuk dirinya. Semua ia simpan. Suatu malam, ia duduk bersama Pak Yono dan Bu Eni, mengeluarkan buku tabungannya. Pak, Bu, ini hasil kerja saya selama ini. Mereka kaget. Banyak sekali, Nak. Saya ingin kita hidup lebih baik. Tahun demi tahun, Andin terus naik. Dari staf biasa, menjadi supervisor, lalu manajer. Kepercayaan atasannya semakin besar, hingga suatu hari, Pak Dimas memanggilnya. Andin, saya ingin kamu pegang cabang baru. Saya, Pak? Karena kamu yang paling saya percaya. Air mata Andin jatuh. Ia teringat dirinya yang dulu diusir, kelaparan, tidak punya apa-apa. Kini, ia dipercaya, dianggap, dihargai. Beberapa tahun kemudian, Andin berdiri di depan sebuah bangunan baru. Bukan warung, bukan gerobak, tapi kantor miliknya sendiri. Ia menoleh ke Pak Yono dan Bu Eni. Pak, Bu, ini hasil dari kepercayaan yang dulu kalian tanamkan ke saya. Anak ibu benar-benar berhasil. Kamu tidak hanya bangkit, Nak. Kamu sudah melebihi dari semuanya. Kalau dulu Bapak sama Ibu tidak menolong saya, mungkin saya tidak akan sampai di sini. Dari karyawan biasa, menjadi orang yang dipercaya, dan akhirnya menjadi seseorang yang mampu berdiri sendiri. Andin membuktikan satu hal. Kesempatan kecil, jika dijaga dengan sungguh-sungguh, bisa mengubah seluruh hidup. Suatu sore, restoran itu sedang ramai. Suasana hangat, tawa pelanggan terdengar. Pak Yono dan Bu Eni duduk di kasir, tersenyum bahagia melihat usaha mereka berjalan lancar. Di luar, dua sosok berdiri ragu. Pakaian mereka lusuh, wajah mereka lelah. Langkah mereka berat. Pak, kita coba minta makan di sini saja. Iya. Mereka masuk perlahan, dengan rasa malu, dengan harapan kecil. Permisi. Permisi. Suara mereka pelan. Seorang karyawan mendekat. Ada yang bisa dibantu? Maaf, Nak. Apa kami boleh minta makan sedikit? Kami belum makan dari kemarin. Andin yang berada di dalam mendengar suara itu. Langkahnya terhenti. Entah kenapa, hatinya bergetar. Ia berjalan perlahan keluar. Dan saat matanya melihat mereka, dunia seakan berhenti. Itu mereka. Pak Arman, Bu Lestari. Tubuh Andin membeku, nafasnya tertahan. Kenangan lama menghantam, bentakan, tamparan, pintu yang tertutup keras, dan malam dingin saat ia diusir. Sementara itu, Pak Arman dan Bu Lestari tidak mengenali Andin. Mereka terlalu fokus menahan lapar dan rasa malu. Andin mendekat perlahan. Matanya mulai basah. Suaranya bergetar saat berbicara. Masuklah. Duduk di dalam. Mereka duduk, kaku, gugup, tidak berani menatap sekitar. Tak lama, semangkuk bubur hangat datang. Andin sendiri yang mengantarkan. Tangannya sedikit gemetar. Silakan dimakan. Bu Lestari menatap mangkuk itu. Air matanya jatuh. Terima kasih. Terima kasih, Nak. Mereka makan perlahan, seolah itu makanan paling berharga yang pernah mereka rasakan. Setelah beberapa suapan, Andin duduk di depan mereka. Menatap lama, lalu berkata pelan. Apa kalian tidak mengenal saya? Pak Arman mengernyit.
Bu Lestari menatap lebih dekat, menggeleng. Maaf, kami tidak ingat. Air mata Andin jatuh. Saya orang yang pernah hadir di kehidupan kalian. Saya Andin. Sendok di tangan Bu Lestari jatuh. Tubuhnya gemetar. Andin? Kamu, Andin? Tidak mungkin. Pak Arman membekuh. Matanya membesar. Tangis langsung pecah. Bu Lestari menutup wajahnya. Ya Tuhan, ini beneran kamu, Andin? Pak Arman menunduk dalam. Air matanya jatuh. Maafkan kami. Kami salah. Andin diam. Air matanya mengalir. Namun wajahnya tenang. Maafkan kami, Andin. Kami salah. Kami sudah membuang kamu. Kami sudah memperlakukan kamu seperti bukan siapa-siapa. Tolong maafkan kami. Kami menyesal, Andin. Kami sudah kehilangan segalanya. Usaha kami bangkrut. Rumah kami dijual. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Hening. Sangat hening. Andin menarik nafas panjang. Menghapus air matanya. Lalu berkata pelan. Saya sudah memaafkan. Saya sudah memaafkan kalian sejak lama. Mereka terdiam. Tidak percaya. Kalau saya tidak memaafkan, mungkin saya tidak akan pernah sampai di titik ini. Maafkan kami, Andin. Pak Arman ikut menunduk. Namun Andin cepat mengangkat mereka. Jangan seperti itu. Pak Yono dan Bu Eni memperhatikan dari kejauhan. Mata mereka berkaca-kaca. Andin menatap Pak Arman dan Bu Lestari. Dalam, tenang. Lalu berkata pelan. Kalau kalian mau, kalian boleh tinggal di sini. Mereka langsung mengangkat wajah. Mereka terkejut. Restoran ini butuh orang. Orang tua saya, Pak Yono dan Bu Eni tidak bisa bekerja terlalu berat. Air mata kembali jatuh di pipi Pak Arman. Kamu mau menerima kami? Setelah apa yang sudah kami lakukan sama kamu dulu. Andin tersenyum kecil. Sedih, tapi tulus. Dulu, kalian pernah menjadi orang tua saya. Dan itu tetap berarti. Kami tidak pantas. Apa kami pantas? Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi, semua berhak untuk memperbaiki diri. Pak Yono mendekat. Menepuk tahu Pak Arman. Iya, mulai sekarang kita kerja sama-sama. Iya, kita jalani pelan-pelan. Bu Eni tersenyum hangat pada Bu Lestari. Tangis pecah lagi. Namun kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena diberi kesempatan kedua. Hari itu, di tempat yang sama, di mana Andin dulu menemukan kehidupan kembali, ia kini melakukan hal yang sama kepada orang yang pernah menghancurkannya. Bukan karena ia lupa-luka, tapi karena ia memilih untuk lebih besar dari luka itu. Malam itu, restoran sudah tutup. Lampu diredupkan. Suasana hening. Hanya tersisa napas yang berat dan air mata yang belum kering. Pak Arman dan Bu Lestari duduk di sudut ruangan. Tidak berani menatap siapapun. Tangan mereka saling menggenggam. Gemetar. Andin duduk di depan mereka. Tenang, namun matanya masih basah. Pak Arman akhirnya membuka suara. Pelan, berat. Andin, selama ini tidak ada satu hari pun bagi kami yang berlalu tanpa penyesalan. Dulu kami pikir setelah punya anak kandung, kami akan bahagia. Tapi justru malah sebaliknya. Kami kehilangan segalanya. Iya, Andin. Dulu setelah kami mengusirmu, segalanya mulai berubah. Anak kami meninggal saat masih kecil. Sejak saat itulah hidup kami hancur tanpa sisa. Usaha bangkrut, rumah disita, dan kami hidup dengan rasa bersalah dan rasa sesal yang tiada hentinya. Setiap malam, saya selalu ingat kamu. Cara kami memperlakukan kamu yang sangat tidak pantas, itu benar-benar menghantui kami. Kalimat itu menghantam ruangan. Hening. Sangat hening. Andin terdiam. Air matanya jatuh perlahan.
Bukan karena marah, tapi karena luka yang dulu kini terasa kembali. Pak Arman mendekat sedikit. Dengan suara hancur ia berkata, Kalau waktu bisa diulang, kami tidak akan pernah membuang dan menyia-nyiakan kamu, Andin. Andin menutup matanya. Air mata jatuh lebih deras. Namun kali ini, ia tidak menjauh. Saya memang terluka. Bahkan sangat terluka. Pak Arman dan Bu Lestari semakin menunduk. Andin membuka matanya, menatap mereka. Tapi saya juga belajar dari luka itu. Saya belajar bagaimana rasanya tidak punya siapa-siapa. Saya belajar bagaimana rasanya lapar, dingin, sendirian. Tapi dari situ juga saya belajar. Belajar untuk tidak menjadi orang yang sama. Bu Lestari menangis sambil merangkak mendekat. Andin tidak menjauh. Ia justru memegang tangan mereka. Pelan, hangat. Tangis pecah. Semua emosi yang tertahan akhirnya luruh malam itu. Hari-hari berikutnya, Pak Arman dan Bu Lestari mulai bekerja di restoran. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai orang yang dikasihani, tapi sebagai bagian dari keluarga. Awalnya, mereka canggung, takut salah, takut dimarahi. Bu Lestari gemetar saat menyajikan makanan. Andin, maaf kalau saya lambat. Pelan-pelan saja, Bu. Saya juga dulu belajar dari nol. Andin tersenyum lembut. Pak Arman menyapu lantai. Tangannya yang dulu terbiasa memegang kemewahan, kini bekerja sederhana. Namun, ia tidak malu. Ia justru merasa ini adalah kesempatan memperbaiki diri. Suatu siang, restoran sangat ramai. Seorang pelanggan marah karena pesanannya terlambat. Pak Arman langsung menunduk. Maaf, Pak. Kami akan perbaiki. Andin melihat itu. Matanya berkaca. Dulu, pria itu adalah orang yang keras dan penuh ego. Kini, ia belajar merendahkan diri. Di sudut lain, Bu Eni membantu Bu Lestari, mengajarinya dengan sabar. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, hanya kehangatan. Suatu malam, mereka makan bersama. Satu meja, lengkap. Pak Yono tersenyum. Sekarang rumah ini tambah ramai ya. Iya, tambah hangat. Pak Arman menunduk. Air matanya jatuh. Andin, terima kasih sudah menerima kami. Sudah, Pak. Ini rumah kita. Sekarang kita keluarga. Suatu pagi, restoran buka seperti biasa. Ramai, hidup, penuh tawa. Di tengah kesibukan itu, Andin berdiri sejenak, melihat semuanya. Pak Yono tertawa bersama pelanggan. Bu Eni sibuk di dapur. Bu Lestari melayani dengan senyum tulus. Pak Arman membantu dengan penuh tanggung jawab. Andin tersenyum. Air matanya jatuh pelan. Ia teringat, gadis kecil yang dulu duduk sendiri di panti, menunggu seseorang datang menjemput. Kini, ia tidak hanya menemukan keluarga. Ia memiliki lebih dari itu. Ia berjalan mendekat, mengumpulkan mereka semua. Pak, Bu, sini sebentar. Mereka berkumpul. Andin, ada apa, Nak? Andin menatap satu persatu. Matanya basah, namun senyumnya hangat. Dulu, saya selalu bertanya, kenapa hidup saya seperti ini? Tapi sekarang, saya mengerti. Semua yang terjadi adalah jalan yang membawa saya ke sini, ke dalam keluarga ini. Ia menggenggam tangan mereka semua. Tangis pecah. Pak Yono memeluk Andin. Dan kami bersyukur kamu datang ke hidup kami. Kamu adalah jawaban dari doa kami. Bu Eni ikut memeluk. Bu Lestari menangis sambil memegang tangan Andin. Andin, kamu adalah kesempatan kedua bagi kami. Dan kamu adalah guru terbesar dalam hidup kami. Terima kasih, Andin. Andin tidak kuat lagi. Ia memeluk mereka semua. Tangis bercampur, namun penuh kehangatan. Di tempat itu, tidak ada lagi masa lalu yang menyakitkan. Tidak ada lagi luka yang tersisa. Yang ada hanyalah keluarga. Pemirsa yang setia,
Hidup memang tidak selalu adil, namun kebaikan tidak pernah sia-sia. Seorang gadis yang pernah dibuang tidak memilih untuk membalas, melainkan memilih untuk memaafkan. Dan dari situlah lahir kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya, yang membuat hidup berarti bukan siapa yang menyakiti kita, melainkan siapa yang kita pilih untuk tetap kita cintai. Nah, sahabat Rona Kehidupan, demikianlah kisah ini kami tuturkan. Terima kasih buat para sahabat yang sudah setia mendukung channel kami dan menyimak cerita ini. Sampai bertemu kembali di Rona Kehidupan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.